Halo dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acaranya, Lynn Plachmayer, dan terima kasih telah bergabung. Hari ini kita akan membahas semua inovasi teknologi kesehatan terbaru di bidang kesehatan fisik maupun mental, karena Israel adalah pelopor di kedua bidang tersebut. Pertama, berita utama kita. Penyedia layanan kesehatan terbesar di Israel, Clalit, telah meluncurkan sistem AI unik yang secara proaktif menghubungi pasien bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan perawatan medis. Saya pergi ke konferensi Clalit untuk mencari tahu bagaimana cara kerjanya. Banyak dari kita membagikan rahasia terdalam kita kepada perangkat AI yang kita gunakan. Sekarang, satu perusahaan Israel memanfaatkan teknologi yang sama untuk memberikan dukungan kesehatan mental 24 jam sehari, 7 hari seminggu, langsung dari ponsel Anda. Sekarang, bagaimana jika ada sistem yang dapat mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perawatan medis, bahkan sebelum mereka sendiri mengetahuinya? Nah, Clalit, organisasi kesehatan terbesar di Israel, telah menemukan cara untuk memindai jutaan rekam medis setiap malam. Hal ini membantu dokter untuk menghubungi pasien lebih awal, menyarankan tes, merujuk pasien ke spesialis, serta mengubah atau memulai pengobatan jika diperlukan. Saya ikut konferensi Clalit untuk melihat apa yang dilakukan sistem baru ini dan bagaimana reaksi para dokter terhadapnya. Para ahli kesehatan dan lebih dari 800 dokter dari Clalit Health Services, yang merupakan salah satu organisasi kesehatan terbesar di Israel, berkumpul bersama untuk konferensi ini di Tel Aviv. Dan tentu saja, apalagi topik konferensi ini selain AI, tapi bukan AI secara teori. Di sini, mereka menggunakannya, mereka mengujinya, dan mereka mengintegrasikannya ke dalam pengambilan keputusan klinis yang nyata. Jadi saya ikut konferensi ini untuk melihat inovasi seperti apa yang akan dihadirkan oleh klinik dokter di Tel Aviv dan di Israel untuk kita. Ayo kita mulai. Dan yang memimpin terobosan ini adalah sistem AI Pro baru, sebuah terobosan dalam bidang kedokteran preventif, prediktif, dan personalisasi. Setiap malam kami akan memeriksa semua pasien Clarity dan sistem ini akan memproses data mereka dengan algoritma yang menjadi pedomannya. Lalu sistem ini akan menentukan manfaat apa yang bisa didapatkan setiap pasien, rekomendasi apa yang akan kami berikan kepada masing-masing pasien, seolah-olah dokter spesialis diabetes terbaik telah memeriksa setiap pasien semalaman. Dan sistem ini melakukan itu setiap hari. Jadi 200.000 orang mendapatkan perubahan pengobatan seperti ini berdasarkan AI, di mana data dari pasien dan pedoman digabungkan dan diubah menjadi rekomendasi spesifik tentang apa yang baik untuk saya, obat apa yang tepat untuk saya saat ini. Pemeriksaan diagnostik apa yang tepat yang perlu saya lakukan agar kondisi saya tidak memburuk, agar saya tidak terkena diabetes, agar saya tidak mengalami gangguan ginjal. Dan menurut saya, inilah keindahannya. Ini bukan soal teknologi, ini tentang transformasi perawatan. Inilah cara perawatan di masa depan. Dan saat ini, kita sudah memiliki teknologi untuk melakukannya. Itu unik di dunia. Tidak banyak organisasi kesehatan yang memiliki 5 juta pasien dan semuanya terkomputerisasi secara terpusat, di mana informasinya tersedia dan siap digunakan serta diimplementasikan. Dan itu bukan satu-satunya revolusi medis. Kami menyediakan alat yang dapat dikenakan, monitor tekanan darah tanpa manset untuk tes Holter selama 24 jam. Teknologi ini pada dasarnya disebut PPG. Yang kami lakukan adalah memancarkan cahaya ke pembuluh darah pasien, mengumpulkan pantulan cahaya dari pembuluh darah untuk membuat pengukuran. Jadi sekarang anda bisa melihat seperti inilah tampilan gendang telinga dan anda melihat lingkaran hijau dan tanda centang. Mirip seperti Waze. Saya sudah sampai di tujuan. Sekarang Anda bisa melihat gendang telinganya. Dengan sangat jelas. Kami memiliki banyak jenis pemeriksaan lain yang bisa dilakukan oleh Tito, dan kami juga memiliki perangkat tambahan yang bisa dihubungkan ke Tito, seperti SpO2 tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa melakukan berbagai jenis pemeriksaan dengan nyaman dari rumah Anda dan bertemu dokter dalam waktu 15 menit. Ini adalah stasiun untuk mengukur semua tanda vital. Misalnya Anda datang ke klinik, daripada dokter menyuruh Anda pergi ke perawat, melakukan tes tekanan darah, lalu ke bagian lain dan seterusnya. Pasien datang ke Anda tahu, klinik, dia bisa memeriksa dirinya sendiri di stasiun ini
dan semua data dikirim secara otomatis ke dokter. Sekarang, untuk orang-orang yang bekerja siang dan malam demi menjaga kita tetap hidup, perangkat-perangkat yang ditampilkan di sini akan membentuk masa depan kita dan juga masa depan mereka. Keuntungan utama yang kami dapatkan dari AI adalah kemampuan untuk menelusuri pasien-pasien kami dan menemukan mereka yang paling membutuhkan kami. Kami sangat senang bisa memantau pasien dari jarak jauh, tanpa menuntut mereka untuk datang dan menemui kami. Jadi lakukanlah dengan cara yang baru, dengan cara yang terhubung. Kami juga sangat antusias dengan robot-robot yang akan hadir dalam beberapa tahun ke depan, bahkan di Khalid. Membantu perawat dan meminimalkan waktu yang mereka butuhkan untuk pekerjaan administratif. Dan bisa hadir bersama pasien, berbicara dengan mereka, benar begitu? Karena apapun yang akan kita lakukan, kepedulian para perawat akan selalu ada. Saya melihat AI sebagai alat penting, sebagai alat yang wajib dimiliki di setiap klinik, di setiap titik pelayanan kesihatan. Untuk digunakan sebagai alat panduan, untuk digunakan sebagai bantuan bagi para doktor dalam mendiagnosis dan mengubati. Ini akan menjadi alat seperti stetoskop saya atau seperti alat pengukur tekanan darah. AI adalah alat atau asisten lainnya. Okey, saya tahu ini sedikit lebih dari sekadar alat, tapi itulah masa depan saya. Sekarang kita beralih ke AI yang dapat membantu kesehatan mental Anda setelah 2,5 tahun perang. Para ahli kesehatan mental mengatakan jutaan warga Israel sedang berjuang dengan stres, kecemasan, dan trauma, dengan tentara cadangan menjadi salah satu yang paling terdampak. Di antara kelompok terakhir ini, tidak kurang dari 60% membutuhkan dukungan psikologis. Tetapi banyak dari mereka kesulitan mencari dukungan yang sangat dibutuhkan itu, baik karena stigma, kurangnya waktu, atau semakin langkanya terapis. Disinilah Kai AI hadir. Ini adalah AI yang menawarkan dukungan emosional 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang ditemani oleh CEO dan salah satu pendiri Kai AI, Alex Frankel. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini, Alex. Ceritakan tentang Kai AI, karena masalah seperti apa saja yang bisa dibantu oleh AI ini. Jadi Kai dilatih oleh manusia, oleh para klinisi, dan dapat membantu menangani berbagai tantangan emosional. Dua yang paling umum tentu saja adalah kecemasan dan depresi. Tapi Kai juga bisa membantu menangani banyak masalah emosional lain, seperti kesepian dan tantangan emosional lainnya. Jadi ketika kita melihat sistem ini, karena saya membaca di suatu tempat bahwa Anda juga telah menerapkannya. Misalnya, Anda melakukan uji coba di Ukraina. Setiap situasi itu berbeda. Setiap orang juga berbeda. Perang di Ukraina dan perang di sini di Israel itu berbeda. Jadi bagaimana Anda memastikan bahwa setiap rencana itu dipersonalisasi? Jadi itulah salah satu keunggulan dari AI. Kai dapat melakukan screening awal, dan kemudian seorang klinisi manusia dapat meninjau itu serta menyesuaikan program untuk setiap orang. Dan Kai berbeda untuk setiap audiens. Jadi setelah tanggal 7 Oktober, kami meluncurkan Kai dalam bahasa Ibrani di sini di Israel. Dan kami bekerja dengan tentara cadangan, tapi kami juga bekerja dengan siswa sekolah, siswa SMA. Kami bekerja dengan warga di Ramat Gan, Dan setiap audiens berbeda, serta kami menyesuaikan AI secara khusus untuk setiap kasus penggunaan. Jadi ketika misalnya seorang pasien menunjukkan tanda-tanda pikiran bunuh diri atau tekanan emosional berat, bagaimana Kai AI menangani pikiran-pikiran ini? Jadi itu adalah perbedaan besar antara Kai dan ChatGPT. Kai selalu melibatkan manusia dalam prosesnya. Jadi Kai dilatih untuk mengidentifikasi tekanan emosional dan akan meneruskannya ke tim manusia. Kai akan segera memberi peringatan kepada tim manusia. Kami memiliki tim manusia yang siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan jika kami mengidentifikasi risiko nyata, kami akan mengirimkan dukungan. Dan sayangnya, ini adalah sesuatu yang terjadi di Israel dan juga di negara-negara lain. Hanya beberapa minggu yang lalu, kami menyelamatkan seorang ibu muda yang sangat-sangat depresi dan membagikan hal itu kepada Kai, dan kami berhasil membantunya secara langsung. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi kalian juga terus memantau. Kalian punya orang-orang manusia di sisi AI juga untuk terus memantau situasi yang membuatnya unik di dunia. Jadi menurutmu, apakah ini keunggulan yang dimiliki Kai AI dibandingkan AI tradisional atau dibandingkan bantuan psikologi tradisional?
Jadi Kai punya banyak keunggulan. AI-nya sangat-sangat baik dalam mengidentifikasi distres, memberikan psikoedukasi, dan dukungan berkelanjutan. Dan ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kita bisa memperluas dukungan emosional ke ratusan ribu bahkan jutaan orang. Dan di sisi lain, Kai sudah bekerja dengan lebih dari 200.000 orang sejauh ini. Kami melakukan studi klinis acak. Kami bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Amerika untuk benar-benar mendapatkan validasi dan persetujuan untuk Kai agar terbukti aman dan etis. Jadi itulah beberapa keunggulan ketika Anda membandingkan Kai dengan model umum. Anda tidak akan mengharapkan seorang pengembang bekerja dengan model umum atau seorang dokter bekerja dengan ChatGPT. Dan setiap profesional akan memiliki AI percakapan khusus mereka sendiri yang akan bertindak sebagai co-pilot mereka. Nah, ini tentu saja merupakan alat yang inovatif dan sesuatu yang mungkin akan mengubah masa depan perawatan kesehatan mental. Jadi, Alex Frankel, salah satu pendiri Kai AI, terima kasih telah bersama kami hari ini. Terima kasih. Dulu dianggap sebagai hal yang tabu, obat-obatan psikedelik sekarang semakin mendekati arus utama. Gedung Putih sedang mendorong percepatan pengobatan berbasis zat yang seperti ibogaine. Dalam hal apa? Dalam hal yang bisa menandai perubahan besar dalam upaya melawan depresi, PTSD, dan kecanduan. Didukung oleh dukungan federal yang semakin besar dan investasi jutaan dolar, pertanyaannya sekarang adalah apakah terapi psikedelik sedang berada di ambang mengubah layanan kesehatan mental? Jadi, untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Itamar Glatz. Anda adalah Ketua Eksekutif Syrinx. Jadi, bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa itu ibogaine dan apa keunggulannya dibandingkan dengan psikedelik lainnya? Sebenarnya, ibogaine adalah psikedelik alami. Tidak seperti MDMA atau LSD yang bersifat sintetis. Ini adalah sesuatu yang berasal dari alam. Ibogaine ditemukan bertahun-tahun yang lalu di Afrika Tengah dan kemudian digunakan selama bertahun-tahun oleh para pejuang di sana. Saat ini, setelah sekitar 30 tahun digunakan di Prancis, ibogaine digunakan sebagai antidepresan dan obat anti kelelahan. Ibogaine digunakan selama 30 tahun sampai dihentikan pada tahun 1965 karena penyalahgunaan, tetapi sekarang mulai digunakan kembali. Ibogaine adalah zat psikedelik yang sangat kuat dan kami percaya bahawa ketika digunakan dalam dosis mikro yang sangat kecil selama 14 hari, itu sudah cukup untuk mengobati depresi pada pasien yang tidak merespons pengobatan depresi biasa. Jadi menurut Anda, mengapa sekarang waktunya Amerika Serikat mulai mengubah pandangan mereka terhadap psikedelik ini? Pertama-tama, ini adalah sesuatu yang berasal dari pemerintah dan dari presiden sendiri. Seperti yang saya pahami, beliau juga tertarik dengan aktivitas-aktivitas dan pengobatan-pengobatan ini. Dan kami melihat ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting karena di satu sisi kita tidak memiliki obat-obatan baru di bidang ini. Dan di sisi lain, ada beberapa zat psikedelik yang telah digunakan berkali-kali selama beberapa tahun. Jadi ini semakin banyak dipelajari dalam uji klinis dan karena itu semakin dekat untuk masuk ke pasar. Lalu bagaimana dengan Israel? Bagaimana hal ini dipandang di sini? Di Israel juga, menurut saya, hal ini dipandang baik karena banyak kalangan psikiatri yang melakukan penelitian dengan ibogaine, psilocybin, MDMA, LSD, dan lainnya. Jadi, komunitas psikiatri di Israel sebenarnya sangat menantikan, saya rasa. Saya percaya obat-obatan baru yang bisa dikembangkan. Jadi menurutmu ini sebenarnya bukan sekedar tren saja. Ini sesuatu yang benar-benar bisa mengubah perawatan kesehatan mental di masa depan. Ya, sudah ada beberapa studi klinis yang menunjukkan efektivitas berbagai jenis psikedelik, bukan dengan ibogaine, tapi dengan yang lainnya. Tapi kami percaya bahwa ini sebenarnya akan bisa dibuktikan dan akan terbukti dalam studi klinis yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Luar biasa. Terima kasih banyak Itamar Groto, Ketua Eksekutif di Syrinx. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sekarang, mulai dari mencegah kelahiran prematur hingga menghadirkan pemeriksaan darah ke dalam genggaman tangan Anda dan memungkinkan dokter memantau pasien dari jarak jauh secara real-time, startup Israel mendorong batas-batas inovasi di bidang kesehatan.
Di Biomed Israel, beberapa startup paling mutakhir di negara itu memamerkan teknologi yang bisa mendefinisikan ulang masa depan dunia medis. Natasha Kiuchik melaporkan. Hari ini kami berada di Biomed Israel. Kami benar-benar dikelilingi oleh startup Israel yang sedang bekerja untuk mencegah beberapa masalah kesehatan paling serius di dunia. Sektor ilmu hayati Israel menjadi rumah bagi sekitar 1.600 perusahaan berbeda. Kami akan melihat beberapa perusahaan yang baru saja muncul pada tahun 2026. Sekarang, perusahaan pertama yang akan kita lihat telah mengembangkan sebuah alat yang ditujukan untuk mencegah kelahiran prematur. Ini adalah salah satu masalah yang paling umum terjadi dalam kehamilan. Alat kecil ini di sini, bisakah Anda ceritakan kepada kami? Apa namanya dan bagaimana cara kerjanya? Kami dari Pregnantech. Alat kami adalah cincin silikon elastis yang dirancang untuk dipasang tinggi di sekitar leher rahim guna mencegah kelahiran prematur spontan. Ini adalah komplikasi kehamilan yang paling umum, berbahaya, dan mahal. 1 dari 10 bayi lahir prematur di seluruh dunia. 1 juta dari bayi-bayi ini bahkan tidak dapat bertahan hidup dan lebih dari 1 juta lainnya mengalami komplikasi. Jadi alat ini, di mana alat ini tersedia saat ini? Saat ini kami sedang berada pada tahap klinis. Kami telah melakukan 2 studi klinis yang berhasil. Dalam studi ini, kami melibatkan perempuan yang memiliki kemungkinan antara 50 hingga 60% untuk melahirkan lebih awal. Dan dalam studi ini, 90% dari perempuan tersebut melahirkan pada waktunya. Kehamilan mereka berjalan mudah, lancar, normal, tanpa komplikasi, tanpa harus dirawat di rumah sakit, dan bayi mereka dipulangkan seperti bayi normal lainnya 2 hari setelah melahirkan. Nah, perusahaan Israel berikutnya yang akan kita lihat telah menciptakan salah satu laboratorium darah portabel pertama dari jenisnya. Ini adalah laboratorium yang memungkinkan Anda mengambil sampel darah di mana saja di dunia dan langsung mendapatkan hasilnya. Ayo kita lihat bersama. Kami memilih tes laboratorium yang paling sering diminta dokter dan membuatnya dapat diakses. Begini cara kerjanya. Anda mengambil sampel darah dari ujung jari, Anda letakkan di sini, darah masuk ke dalam larutan yang telah dipatenkan ini. Ini adalah apa yang kami sebut sebagai card read sekali pakai. Card read ini dimasukkan ke dalam perangkat kami yang merupakan solusi portable sepenuhnya seperti yang Anda lihat di sini. Dan setelah beberapa menit, Anda mendapatkan hasilnya seperti yang Anda lihat di layar ini. Dan dokter atau perawat dapat langsung mengambil keputusan apakah Anda membutuhkan pengobatan untuk anemia dan jenis pengobatan apa, apakah Anda mengalami infeksi, dan apakah Anda memerlukan antibiotik atau tidak. Ini bisa menjadi perubahan besar di daerah-daerah terpencil di dunia. Benar, jadi kami menggunakannya di Italia dan juga di Inggris, tetapi kami juga akan melakukan uji coba di Afrika, di lokasi-lokasi yang paling terpencil yang Anda pikirkan. Kita semua berharap ada seseorang yang selalu mengawasi kita setiap saat. Dan perangkat berikutnya yang akan kita lihat disebut Rafael, dinamai dari malaikat kesehatan. Dan itu karena ini adalah perangkat yang kamu pasang di tubuhmu. Dan perangkat ini memantau segalanya, mulai dari detak jantung, paru-paru, hingga suhu tubuhmu. Lalu mengirimkan semua informasi itu kembali ke doktermu jika terjadi sesuatu yang salah. Saat ini, Tal sebenarnya sedang mengenakan perangkat ini, dan kita bisa melihat semua yang perlu kita ketahui tentang bagaimana tubuhnya berfungsi saat ini di layar ini. Ini sebenarnya adalah aplikasi yang bisa diakses oleh dokter, kan? Semua informasi yang bisa diakses oleh dokternya. Ya, benar sekali. Jadi yang kita lihat di layar adalah kondisi jantung, kita melihat kondisi pernapasan, kita bisa melihat tekanan darah, dan ada prediksi-prediksi baru yang sedang kami kembangkan. Dan yang pertama dan terpenting adalah prediksi dini penurunan kondisi pernapasan yang mencegah terjadinya keadaan darurat medis sejak awal. Jika seorang pasien perlu berada di rumah dan tidak ingin tinggal di rumah sakit dan doktor masih ingin mengetahui segala sesuatu tentang mereka, sebenarnya ini adalah mata doktor yang terus-menerus mengawasi pasien. Jadi, kami memungkinkan perawatan di rumah setara rawat inap secara aman. Ini hanyalah 3 dari solusi kesehatan inovatif yang muncul dari konferensi Biomed Israel tahun ini. Sebuah gambaran kecil tentang bagaimana penduduk lokal mengubah industri kesehatan seperti yang kita kenal di seluruh dunia langsung dari Israel. Saya Natasha Kiuchik, ini adalah i24 News. Sampai jumpa lagi.
Mengesampingkan kesehatan untuk saat ini, juri di California telah menolak gugatan Elon Musk terhadap OpenAI dan CEO-nya Sam Altman dengan memutuskan bahwa kasus tersebut diajukan terlalu terlambat untuk diproses. Keputusan ini menghentikan klaim Elon Musk bahwa OpenAI telah mengkhianati misi awalnya sebagai organisasi nirlaba setelah investasinya sebesar $38 juta di awal. Namun perseteruan yang lebih luas antara kedua rival teknologi ini masih jauh dari selesai, dengan Elon Musk sudah berjanji akan mengajukan banding. Jadi, bersama saya sekarang untuk menjelaskan hal ini adalah koresponden i24 News, Joe Brown. Joe, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Jadi Joe, sebenarnya gugatan ini tentang apa? Nah, ini seperti Messi dan Ronaldo-nya Silicon Valley, Elon Musk melawan Sam Altman. Perseteruan ini sudah berlangsung sangat-sangat lama. Pada dasarnya, kita harus mundur ke tahun 2015 ketika OpenAI didirikan. OpenAI didirikan oleh Greg Brockman, Sam Altman, dan didukung secara finansial oleh Elon Musk. Rencananya awalnya adalah Elon Musk akan menjadi penyandang dana di baliknya. Dia akan menjadi sumber uangnya. Sementara Sam Altman akan menjadi wajah yang mendorongnya maju. Dia dan Brockman juga akan membantu dengan aspek-aspek di balik layar. Dalam beberapa tahun, Elon Musk mengatakan bahawa dia tidak setuju dengan arah yang akan mereka ambil. Dia menawarkan untuk membeli perusahaan itu atau menggabungkannya ke dalam Tesla. Altman tidak setuju. Elon Musk pun keluar. Beberapa tahun kemudian, dia membuat perusahaan AI-nya sendiri, xAI, yang tentu saja paling terkenal karena Grok. Sekarang, 1 tahun setelah itu, dia mengajukan gugatan dengan klaim bahawa Sam Altman telah bertindak bertentangan dengan tujuan awal OpenAI, yaitu menjadi organisasi nirlaba, sesuatu yang akan memajukan umat manusia melalui AI. Sekarang, waktu pengajuan inilah alasan mengapa gugatan itu ditolak. Keputusannya bulat. Gugatan tersebut diajukan di luar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dan fakta bahawa dia melakukan ini tepat setelah memulai perusahaan AI miliknya sendiri dengan dukungan keuangan yang sangat kuat, itu menimbulkan kecurigaan. Ini mengisyaratkan bahawa dia tidak melakukan ini karena dia benar-benar meyakininya. Dia hanya ingin membungkam seorang pesaing, mungkin pesaing terbesar dalam bidang kecerdasan buatan. Dan dia akan memanfaatkan ikatan pribadinya dengan Sam Altman untuk melawannya. Dan itulah sebabnya hal itu tidak berhasil. Itulah sebabnya dia butuh waktu lama untuk mengungkapkannya di bawah sumpah. Dia memang menyebut Sam Altman sebagai pembohong. Hal itu memang menyebabkan beberapa dampak kecil pada reputasi Altman. Tapi menurut saya, yang lebih besar terkena dampaknya adalah Musk. Hal ini membuatnya terlihat pendendam, kekanak-kanakan, dan seseorang yang pada dasarnya bersedia mencuba menghancurkan perusahaan saingan hanya demi keserakahannya sendiri. Ya, karena itu terdengar lebih seperti persaingan pribadi daripada persaingan bisnis semata. Jadi, menurutmu bagaimana? Seberapa signifikan keputusan ini bagi OpenAI dan Sam Altman? Ini akan merugikan bisnisnya. Ini sama sekali tidak akan merugikan bisnisnya. Mereka akan tetap melanjutkan. Dan hasilnya tidak terlalu penting, karena Musk juga akan mengajukan banding sekarang. Ya, Musk akan mengajukan banding. Apakah ini akan berhasil? Sepertinya tidak. Dia mencoba menuntut mereka sebesar $134 miliar. Ini pada dasarnya akan membuat OpenAI bangkrut. Apa? Berapa? $134 miliar. Miliar dengan huruf M. Dan dia butuh ini, jujur saja, dia butuh uang ini. Ya, kalau Elon Musk butuh apapun, itu pasti 134 miliar lagi. Miliar. Sebenarnya untuk bersikap adil padanya. Dan dengar, kamu harus mengakui hal itu dari Elon Musk. Dia memang bilang dia ingin uang itu diberikan ke amal, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, tapi jenis amal apa? Tesla mungkin, aku tidak tahu. Tapi pada dasarnya ini memberi lampu hijau bagi OpenAI untuk terus melanjutkan jalur yang akan mereka tempuh. Mereka berencana menjalankan model bisnis yang menarik, iaitu mereka akan berada di bawah naungan organisasi nirlaba. Tapi bisnisnya sendiri akan dijalankan untuk mencari keuntungan. Intinya, ini seperti 2 lapisan. Di bagian atas adalah apa yang dilakukan Sam Altman. Dia adalah pengambil keputusan dan dia menjalankannya sebagai entitas nirlaba. Tapi agar bisa bertahan secara finansial, terutama di pasar kecerdasan buatan yang sedang berkembang dan sangat kompetitif, kamu harus bisa bersaing. Kamu juga perlu ada aliran dana ke sana. Kamu perlu mencari cara untuk menjadi lebih besar dari yang lain. Kamu perlu memperluas pusat data kamu. Dan itulah yang ingin dia lakukan. Dan ini pada dasarnya akan memungkinkan dia untuk mengejar hal itu. Dia masih akan, setidaknya menurut pikirannya, Elon Musk mungkin tidak setuju. Tapi menurut Sam Altman, dia masih akan terus mendorong kecerdasan buatan demi kebaikan umat manusia. Tapi dia juga akan menjalankan bisnis ini sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri.
Jadi jika saya mengerti dengan benar, bisnis bukan untuk dirinya sendiri. Itu poin pentingnya. Oke, jadi organisasi nirlaba itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Organisasi nirlaba itu adalah bisnis dua tingkat. Seperti yang saya katakan, di puncaknya hanya dia yang membuat keputusan untuk tujuan nirlaba. Tapi bisnisnya tidak dijalankan seperti organisasi nirlaba. Dia bilang, bisnis itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Dia juga tidak berniat menjual OpenAI. Dia masih ingin menjadikan ini sebagai terobosan besar yang akan meningkatkan produktivitas manusia di masa depan. Tapi dia tidak ingin mengambil 1 sen pun dari situ. Tapi dengan perkembangan pasar AI saat ini, dia harus menambah dorongan ekstra agar bisa tumbuh lebih cepat daripada perusahaan seperti Microsoft atau xAI sendiri. Tapi bukankah dia juga jadi sangat kaya dari hal ini? Siapa Sam Altman? Iya. Jika dia akan menjual OpenAI, maka ya, dia bisa menjadi miliarder. Ketika kamu melihat misalnya kekayaan bersih Elon Musk yang mencapai triliunan atau berapa pun sekarang, saya belum cek Forbes akhir-akhir ini. Itu berdasarkan apakah dia akan menjual semua perusahaannya. Dia tidak memiliki itu dalam bentuk aset cair. Sam Altman juga tidak memiliki uang sebanyak itu dalam bentuk aset liquid. Tentu, jika dia ingin menjualnya, ya, dia akan mendapatkan miliaran. Mungkin di masa depan dia ingin menjualnya. Ada beberapa keluhan tentang perilakunya dan apa tujuan dia untuk OpenAI. Itulah sebabnya pada tahun 2023 dia dicopot dari posisinya. Dia baru diangkat kembali setelah mendapat banyak protes dari para karyawan. Jadi di masa depan mungkin dia ingin menjual bisnisnya. Mungkin dia ingin mendapatkan keuntungan. Tapi saat ini, dia menyatakan di bawah sumpah bahwa itu bukan yang dia inginkan. Dia ingin mengembangkan OpenAI demi kemanusiaan. Dan inilah yang ingin dia lakukan sejak awal. Inilah yang katanya memang terus ingin dia lakukan. Elon Musk tidak setuju, tapi pengadilan memutuskan mendukung Altman bukan karena argumennya, tapi karena alasan teknis. Elon Musk terlalu lama menajukan keluhan tersebut. Iya, dan Musk sedang mengajukan banding. Jadi mungkin dia masih akan kehilangan lebih dari 100 miliar dolar. Jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Siapa yang tahu? Ini akan menjadi pukulan finansial yang sangat-sangat besar bagi Elon Musk. Tepat sekali, sangat besar. Ya, kita doakan yang terbaik untuknya. Terima kasih, Cho. Kami doakan yang terbaik untukmu. Baiklah, ya. Dan itu saja waktu yang kita miliki hari ini. Saya pembawa acara Anda, Lynn Platmayer. Bergabunglah bersama kami minggu depan untuk episode terbaru dari Innovation Nation. Terima kasih telah menonton.